Ya, selamat malam pemirsa, salam jumpa. Nusa Tenggara Timur hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Ya, kami telah menyiapkan sejumlah informasi menarik dan teraktual, dan khusus setiap minggu kami akan menghadirkan segmen English News seputar Nusa Tenggara Timur. Dan pemirsa, mengawali perjumpaan kita hari ini berikut cuplikan berita utama. Jelang Hari Raya Idul Fitri, arus mudik di Bandara Haji Hasan Aero Gusman ND dalam kondisi stabil. Arus mudik menggunakan moda transportasi laut di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat mengalami peningkatan di atas angka 60%. Jelang Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, harga sejumlah komoditas di Pasar Inveslaran Tuka, Kabupaten Flores Timur masih normal. Ya pemirsa, 3 cuplikan berita utama tadi akan kami rangkai dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Bersama saya Komang Astri. Ya, dan saya Tilda Christine. Inilah Nusa Tenggara Timur hari ini selengkapnya untuk Anda. Ya baik pemirsa, kita awali informasi hari ini dari Kabupaten ND. Jelang Hari Raya Idul Fitri, arus mudik di Bandara Haji Hasan Aero Gusman ND dalam kondisi stabil. Tidak terjadi peningkatan jumlah penumpang dan penambahan penerbangan. Kepada media, Kepala Bandara Haji Hasan Aero Gusman Indra T. menyampaikan terkait arus mudik lebaran di Bandara Aero Gusman ND dalam kondisi stabil, tidak ada peningkatan penumpang. Justru dari ND ini banyak yang keluar. Ia juga menyampaikan frekuensi penerbangan saat ini relatif stabil, malah cenderung menurun dibandingkan sebelumnya. Dalam sehari ada 5 kali penerbangan ke ND, 1 kali ke Labuan Bajo, dan 4 ke Kupang. Namun sekarang hanya 2 kali penerbangan ke Kupang dan 1 kali penerbangan ke Labuan Bajo. Ia juga menambahkan apabila ada peningkatan penumpang, secara otomatis akan ada penambahan jam terbang oleh pihak maskapai. Ia juga mengimbau kepada para penumpang yang melewati jalur penerbangan Bandara Haji Hasan Aero Gusman keluar maupun masuk untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Mudik Lebaran, ND kebetulan bukan menjadi salah satu bandara yang ditarget untuk peningkatan penumpang. Justru ND ini banyak yang keluar. Frekuensi penerbangan di ND saat ini relatif stabil, mungkin lebih turun dibandingkan beberapa waktu yang lalu sebelum Lebaran yang sampai dengan 5 flight per hari. 4 flight itu ke Kupang, 1 flight ke Baju. Sekarang hanya 2 kali ke Kupang, 1 kali ke Baju. Tidak terjadi peningkatan penumpang yang signifikan di ND. Dari Kabupaten ND, Obitani, TVRI NTT. Sementara itu, saudara, arus mudik menggunakan moda transportasi laut di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai mengalami peningkatan di atas angka 60%, atau telah ada 2.000 pemudik yang telah melakukan perjalanan jelang Hari Raya Lebaran. Beginilah situasi di Pelabuhan KSOP Kelas 3 Labuan Bajo 3 hari jelang Lebaran yang dipadati oleh para pemudik yang menggunakan moda transportasi laut. Dari data PT Pelni sebagai jasa penyedia angkutan, telah ada 2.000 pelaku perjalanan yang melakukan mudik Lebaran menggunakan pelayaran PT Pelni atau di atas 60% peningkatannya. Dari PT Pelni sendiri selama jelang Hari Raya Lebaran di bulan April 2022 telah menerima 20 kedatangan kapal. Pihak PT Pelni juga menyebutkan dari Labuan Bajo, penumpang banyak yang melakukan perjalanan menuju ke Makassar, Sulawesi Selatan dibandingkan ke wilayah Bali dan daerah lainnya. Bagi para penumpang, pihak PT Pelni menerapkan pemberlakuan edaran Satgas COVID-19 terkait kewajiban telah divaksin dan penerapan protokol kesehatan yang ketat selama melakukan pelayaran.
Kurang lebih sekitar bulan April ini sekitar 2.000 penumpang untuk 20 kedatangan kapal. Oke. Bajo khususnya kita masih ada 4 armada, yaitu 1 KM Binaya, yang kedua Tilong Kabila, yang ketiga KM Loser, dan yang keempat adalah KM Wilis. Pin 3 ini kenaikannya kurang lebih sekitar 62%. Di tahun ini kebanyakan rute untuk pelayaran PT PLN juga kebanyakan ke jalur ke Makassar. Sementara itu, pihak PT Pelni dalam pelayarannya mengedepankan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan penumpang selama berlayar. Yang dipersiapkan PT Pelni yaitu kita menyediakan angkutan laut manusiawi yang bersih, kemudian terjamin keamanannya, kemudian juga on time dalam melayari angkutan lebaran. Mengenai penumpang, pada saat lebaran meningkat daripada sebelumnya. Penumpang ini antusias sekali untuk menggunakan angkutan kapal laut, karena kapal laut ini menyediakan tempat yang sekarang nyaman. Dari Kabupaten Manggarai Barat, Alexandro Hatol, TVRI NTT. Ya pemirsa, jelang Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, harga sejumlah komoditas di Pasar Impres Larantuka, Kabupaten Flores Timur masih normal. Pantauan TVRI di lapak ayam potong, pembeli memadati lapak ini guna mendapatkan ayam potong. Menurut Saleha Suksin kepada TVRI, harga ayam potong dijual dengan kisaran Rp60 hingga Rp85.000 per ekornya, tergantung bobot daging. Sementara untuk perbandingan harga sebelumnya dan jelang Idul Fitri, pihaknya masih menjual dengan kisaran harga normal. Kalau ada macam-macam harga. Kalau yang kecil ada yang 60, ada yang 70. Kalau yang besarnya 85, 80. 80-85 besaran. Iya, Berapa ada kilo? yang 2 kilo, ada yang 1,7, ada yang 1,4 kilo. Perbandingan harga kemarin dan hari ini, itu kondisinya seperti apa, Bu? Kalau yang kemarin itu kondisi pasarnya kurang ramai. Cuman meningkat yang satunya ini mulai ramai. Ramai, ya, permintaannya tinggi, Pak. Ya, permintaannya tinggi. Sementara pedagang ayam potong lainnya, Sri Mulyani menuturkan, meskipun jelang Idul Fitri, pihaknya tetap menjual harga ayam potong sesuai dengan harga biasanya, yakni mulai dari Rp60.000, Rp80.000 hingga Rp85.000. Stok ayam potong pun ia datangkan dari kota Momere, Kabupaten Sika, untuk melayani permintaan di pasar jelang Hari Raya Idul Fitri. Dari stok yang disiapkan sekitar 300 ekor. Hari ini target penjualan 50 hingga 100 ekor. Permintaan ayam potong jelang Idul Fitri naik jika dibandingkan dengan hari biasa, berkisar 30 ekor per hari. Harga ada yang 80, ada yang 50, ada 60, ada yang 85. Tergantung kiloannya, Pak ini. Ini Kilo masih standar dengan 40. dipasok dari mana ini? Mamere. Momere ya? Iya. Ya. Sementara permintaan hari ini, Bu, jelang H-1 jelang Idul Fitri ini, permintaannya seperti apa? Ya ada peningkatan. Peningkatannya? Ya, bisa antara ke 50 ke 100. 50-100, Bu. Iya. Patman Werang, TVRI NTT. Ya, saudara, kita beralih ke informasi lainnya. SMK Negeri 1 Aimere membebaskan biaya sekolah bagi siswa selama 3 tahun guna menarik minat siswa untuk dipersiapkan menjadi petani yang profesional, handal, dan mampu menciptakan lapangan pekerjaan sendiri selepas tamat nanti. Indonesia, khususnya Nusa Tenggara Timur, memiliki lahan pertanian yang luas. Tetapi kekurangan tenaga pertanian dan perkebunan yang berpendidikan baik serta mampu mengolah lahan secara profesional untuk jadikan pekerjaan tetap dengan penghasilan yang luar biasa. Demi memenuhi kekurangan calon petani milenial yang profesional serta handal dalam pengolahan lahan dan peningkatan hasil produksi, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Aimere meniadakan biaya bagi siswa yang berminat menekuni 2 jurusan, yaitu agribisnis tanaman pangan dan hortikultura, serta agribisnis tanaman perkebunan. Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Aimere, Marcelina Anamali II, menjelaskan bahwa menggratiskan biaya pendidikan bagi siswa selama 3 tahun di 2 jurusan yang ada,
merupakan langkah strategis pihak sekolah untuk menarik minat calon siswa SMK Negeri 1 Aimere guna menjadi tenaga pertanian dan perkebunan yang profesional, handal dan siap pakai, serta mampu meningkatkan pendapatan ekonomi dengan menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Memang sekarang ini kita masih menghadapi kesulitan karena banyak anak-anak yang berminat masuk di jurusan pertanian itu semakin menurun. Jadi untuk tahun ajaran baru ini kita berusaha untuk menjaring petani-petani milenial bergabung di SMK Negeri 1 Aimere masuk di jurusan pertanian. Kami punya 2 jurusan tanaman pangan horti dan jurusan perkebunan. Untuk memancing minat siswa bergabung di jurusan pertanian, kami berusaha untuk menggratiskan keuangan sekolah selama 3 tahun ajaran, sehingga dengan gratisnya keuangan sekolah bisa memancing mereka untuk masuk ke jurusan pertanian. Marcelina Anamali II mengajak siswa kelas 9 sekolah menengah pertama yang telah lulus untuk mendaftarkan diri di sekolah SMK Negeri 1 Aimere dengan ketersediaan sarana pendidikan yang sangat memadai dan modern untuk dipelajari oleh siswa demi menjadi petani yang profesional dan mampu menciptakan lapangan pekerjaannya sendiri di kemudian hari. Dari Kabupaten Ngada, Lexi Nunu, TVRI NTT. Ya pemirsa, untuk meriahkan Hari Pendidikan Nasional, siswa di SMKN Kolbano mementaskan tarian rakyat tentang asal-usul Kolbano. Di bawah bimbingan Yas Pensi, mereka menyadur cerita rakyat Kolbano yang ditulis oleh para guru dan siswa lalu menjadikannya sebuah tarian rakyat. Dalam rangka memeriahkan Hari Pendidikan Nasional, siswa-siswi di SMKN Kolbano mementaskan tarian rakyat tentang asal-usul Kolbano. Tarian ini diadaptasi dari cerita rakyat yang ditulis oleh guru dan siswa SMKN Kolbano. Selama proses latihan, mereka dibimbing oleh Yayasan Pustaka Pensi Indonesia atau Yas Pensi. Ketua Yas Pensi NTT, Mariano Seong, mengatakan pihaknya sangat berterima kasih karena diberikan kesempatan untuk berkarya bersama siswa dan guru di SMKN Kolbano. Tarian yang mereka latih dan pentaskan adalah tentang asal-usul Kolbano. Pelatihan yang mereka berikan ini adalah bentuk literasi yang harus dihidupkan di lingkungan sekolah sehingga bisa menghidupkan memori para siswa tentang sejarah tempat tinggalnya. Sementara itu, Kepala SMKN Kolbano, Joni Leo, mengatakan pihaknya sangat berterima kasih karena telah mendapatkan pelatihan tentang tarian rakyat dari Yas Pensi. Pementasan ini merupakan momen yang sangat mereka banggakan karena para siswa bisa bereksperimen dengan begitu bebas. Dalam hal pendampingan ekstrakurikuler seni dan juga kegiatan literasi, gerakan literasi sekolah. Dalam hal ini, hari ini akan dipentaskan sebuah sendera tari tentang mitologi dan asal-usul Kolbano. Mengapa ini mesti dipentaskan? Ini adalah satu rentetan, satu karya yang berkesinambungan dari pelatihan gerakan literasi sekolah dan juga pendampingan ekstrakurikuler seni. SMK Negeri Kolbano dapat mementaskan sendera tari yang dipimpin oleh teman-teman dari Yas Pensi. Dan hari ini mereka mempertunjukkan sendera tari yang itu timbul dari tulisan anak-anak. Anak-anak menulis bersama Bapak Ibu guru tentang historis Kolbano, kemudian mereka buatkan dalam bentuk tarian. Dan ini hari ini masyarakat banyak yang histeris melihat ternyata tulisan melalui literasi telah diubah dalam bentuk tarian. Itu sangat menarik. Dari Kabupaten Timur Tengah Selatan, Ambugala Mawuran, TVRI NTT. Ya saudara, kita beralih ke Kabupaten Nagekeo. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU bekerjasama dengan Polisi Republik Indonesia melaksanakan vaksinasi booster kepada masyarakat. Di Kabupaten Nagekeo misalnya, Polres Nagekeo terus gencar melakukan vaksinasi booster kepada warga. Kegiatan vaksinasi booster kepada warga gencar dilakukan oleh Polres Nagekeo terhadap masyarakat. Bekerjasama dengan pengurus pusat Nahdlatul Ulama atau PBNU,
vaksinasi booster diberikan kepada warga. Sejumlah gerai vaksin dibuka oleh pihak Polres Nagekeo hingga ke tingkat desa. Tujuannya untuk meningkatkan kekebalan tubuh terhadap penyebaran COVID-19. Kapolres Nagekeo Yuda Pranata menjelaskan pihaknya terus gencar melaksanakan vaksinasi booster kepada warga hingga ke pelosok desa. Kegiatan ini bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo dan juga dibantu oleh ibu-ibu Bayangkara, Polres Nagekeo yang berprofesi sebagai tenaga kesehatan. Vaksinasi booster ini juga menekan angka penyebaran COVID-19 pasca libur lebaran dan cuti panjang nanti. Vaksinasi tahap pertama di wilayah Nagekeo sudah sebesar 92,90%, kurang sekitar 8% kurang untuk 100% untuk tahap 1. Dan untuk tahap 2 sudah masuk ke angka 65 untuk vaksin tahap kedua. Nah ini kita sedang menggenjot booster, karena booster ini kan harus menyesuaikan jarak dari vaksin kedua untuk bisa booster. Karena tidak bisa langsung digenjot, harus sesuai rangka waktu, di mana jarak terdekat adalah 3 bulan. Mudik lebaran kali ini, masyarakat diharapkan untuk tetap waspada terhadap penularan COVID-19 dengan selalu mentaati protokol kesehatan seperti mengenakan masker dan mencuci tangan. Dari Kabupaten Nagekeo, Doni Moni, TVRI NTT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reginaldo Saverinus Eliserang, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Atas nama pribadi, keluarga, dan seluruh jajaran Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah 2022 Masehi. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, memberi berkah kemenangan dan kebahagiaan bagi seluruh umat Islam di mana saja berada, dan khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kini jemari-jemari kita ini tak sempat untuk bersahabat, kasih yang tulus teruntai untuk semua abah saudara. Tak ada tindakan terindah serta perilaku yang mulia selain maaf memaafkan. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Jutaan syukur bergema di langit ilahi. Takbir meluluhkan yang berjarak. Walaupun rindu untuk bersua, namun mampu putuskan salahku. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin saudaraku. Jangan putuskan tali silaturahmi hanya karena sepatah kata yang tak sengaja terucap maupun tidak terucap. Pribadi istimewa pasti akan memaafkan. Saya mengucapkan selamat merayakan Idul Fitri 1443 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Tidak ada kesucian yang menjadi sempurna tatkala masih ada rasa yang tertanam di dalam jiwa. Kuhaturkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah.
Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Jangan pernah memutuskan silaturahmi hanya karena satu kata yang tidak sengaja terucap. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Cinta itu indah, memaafkan itu penting. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mendekatkan yang jauh, merekatkan yang dekat. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Id Mubarak. Kata maaf adalah pengakuan tulus dan memaafkan adalah penghargaan citra sesungguhnya. Yang putih akan selalu putih. Setiap hilaf mampu termaafkan. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu ya karim. Takbir telah dikumandangkan dalam beningnya hati. Ada secuil prasangka dalam santunnya ucapan. Ada kalanya kilafku tak sengaja. Dengan penuh kerendahan hati, maafkan segala salah dan kilaf. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Ya pemirsa, selanjutnya kita beralih ke informasi sepekan yang telah kami rangkum selama seminggu terakhir. Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI Perwakilan Nusa Tenggara Timur menyerahkan laporan hasil pemeriksa atau LHP atas laporan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian kepada Ketua DPRD Provinsi NTT dan Gubernur NTT dalam sidang paripurna DPRD. Penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Provinsi NTT tahun 2021 diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi NTT Adi Sudibyo kepada Ketua DPRD NTT Emiliano Mleni dan Gubernur NTT Victor Bungtilu Laiskodat dalam rapat paripurna DPRD NTT Rabu 27 April 2022. Selain LHP atas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi NTT tahun 2021, BPK juga menyerahkan laporan hasil kinerja pemerintah NTT dalam penanganan kemiskinan di NTT. Penyerahan LHP diawali dengan penanda tanganan berita acara tanda terima LHP BPK RI. Kepala Perwakilan BPK Provinsi NTT Adi Sudibyo meminta DPRD NTT untuk memantau LHP itu selama 60 hari ke depan. Gubernur NTT juga mengucapkan terima kasih kepada BPK yang telah melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di dalam rapat paripurna DPRD NTT ini juga dihadiri oleh Sekda Provinsi NTT, wakil-wakil Ketua DPRD NTT, serta jajaran Forkopimda dan pimpinan vertikal. Dari perjalanan panjang pengelolaan keuangan daerah menunjukkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK Perwakilan NTT secara terus-menerus telah memberikan perbaikan dalam tata kelola keuangan daerah di lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan tetap mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian. Ini tentu menjadi catatan prestasi dari pemerintah dengan seluruh jajarannya. Walaupun masih ada catatan-catatan yang harus menjadi perhatian pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, namun
Esther Siubelan, Kristo Dapo, TVRI NTT. Saudara, Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur telah membentuk Satgas Pemberantasan Mafia Minyak Goreng sebagai tindak lanjut instruksi Kejaksaan Agung RI terkait pemberantasan mafia minyak goreng di daerah. Kepala Seksi Penerangan dan Hukum Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Abdul Hakim menjelaskan, setelah mendapat instruksi dari Kejaksaan Agung, Kejati NTT langsung membentuk Satgas Pemberantasan Mafia Minyak Goreng di wilayah hukum Kejati NTT. Tim Satgas ini dipimpin oleh Asisten Intelijen Kejati NTT Asbak. Tim Satgas sudah melaksanakan tugas pengawasan di sejumlah distributor dan pengecer minyak goreng di wilayah Kota Kupang. Selain Satgas di Kejati NTT, tim Satgas juga dibentuk di semua kejaksaan negeri di seluruh NTT. Menindaklanjuti itu sudah dibentuk tim Satgas. Kemarin sudah turun ke lapangan, Satgas dari Kejaksaan Tinggi, terus Kejaksaan Negeri juga diperintahkan untuk mencari siapa yang menimbun dari mafia minyak goreng itu. Kalau memang ada, bukan hanya mafia itu, ada juga mafia apalagi itu mengenai merek, penggunaan merek Indonesia, barang-barang luar negeri yang dirubah ke merek Indonesia. Satgasnya sudah dibentuk ya? Sudah ada satgasnya semua. Di tingkat Kejati dan Kejari sudah ada semua. Di semua Kejari? Untuk wilayah NTT sudah semua. Sudah turun semua langsung ke lapangan, cek ke pasar-pasar, ke tempat distributor bahwa ada, kalau memang ada informasi begini didatangin semua. Abdul Hakim menegaskan sesuai hasil penelusuran tim Satgas Pemberantasan Mafia Minyak Goreng, untuk wilayah NTT belum ditemukan adanya mafia termasuk pemalsuan merek dagang. Namun demikian, pihaknya terus melakukan pengawasan agar tidak terjadi penimbunan minyak goreng yang berdampak pada kelangkaan. Dari Kota Kupang, Nyongki Malelak, TVRI NTT. Ya pemirsa, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menggelar musyawarah perencanaan pembangunan Musrembang dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2023. Tema yang diangkat pemerintah provinsi yaitu pemulihan kesehatan dan ekonomi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan kemandirian lokal. Pelaksanaan Musrenbang RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2023 bertujuan untuk memperoleh usulan-usulan dan rencana pembangunan daerah dan nasional berdasarkan skala prioritas pembangunan yang disesuaikan dengan arah kebijakan guna pencapaian target pembangunan daerah dan nasional. Prioritas pembangunan daerah selalu diutamakan dalam menentukan kualitas usulan berdasarkan hasil Musrenbang dengan mengoptimalkan sumber daya dari APBD, APBN, dan sumber-sumber lain, baik dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Terkait dengan Musrenbang RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur, isu strategis di NTT yaitu belum optimalnya pengembangan rantai nilai pariwisata dan peningkatan nilai tambah komoditas unggulan yang mencakup sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan pariwisata. Melalui hilirisasi komoditas unggulan, belum optimalnya pengentasan kemiskinan dan stunting, belum optimalnya pemanfaatan sumber EBT sebagai penopang pemenuhan kebutuhan energi, belum optimalnya konektivitas wilayah melalui pengembangan infrastruktur jalan dan SDA, masih tingginya kerawanan pangan, tingginya kerentanan bahaya bencana, serta belum optimalnya kerjasama antar daerah. Untuk itu dengan berbagai isu strategis tersebut, rekomendasi Musrenbang RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2023 yaitu mengembangkan komoditas unggulan pertanian, peternakan, perikanan, mengoptimalkan sumber-sumber energi baru terbarukan, khususnya di Pulau Semau, menjaga kualitas jalan provinsi, peningkatan infrastruktur SDA, bandara, jaringan telekomunikasi dan pelabuhan, meningkatkan kapasitas SDM, dalam hal ini aparatur dan masyarakat, mengembangkan kerjasama antar daerah dalam wilayah NTT, serta meningkatkan ketahanan bencana, mitigasi perubahan iklim, dan gas rumah kaca. Debiswe Kristo Dapo, TVRI NTT. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Jelang Lebaran Idul Fitri tahun 2022, Ketua MUI Nusa Tenggara Timur menghimbau umat Islam untuk tetap menjaga protokol kesehatan dan mengajak semua anak bangsa untuk tetap bersatu dalam kerukunan dan persatuan.
Pemerintah memberikan kelonggaran dalam perayaan Lebaran bagi umat Muslim sehingga Idul Fitri tahun ini akan terasa berbeda dari 2 tahun sebelumnya. Rasa syukur disampaikan Ketua Majelis Ulama Indonesia Muhammad S. Wongso karena terlepas dari belenggu COVID-19 sehingga dapat merayakan dengan berkumpul bersama keluarga. Namun demikian, ia menghimbau seluruh umat Islam dalam perayaan Idul Fitri untuk tetap selalu menjaga protokol kesehatan dan bersikap hati-hati. Ia juga menyampaikan hal yang paling membanggakan bagi seluruh umat, khususnya Kota Kupang, di mana perbedaan bukan sebuah keniscayaan. Sehingga toleransi yang sudah ada selama ini untuk dijaga dan dirawat dengan saling memahami dan saling menghormati satu dengan yang lain. Sehingga Kota Kupang sebagai kota kasih harus tetap hidup. Karena kita terlahir dari rahim yang sama, yaitu rahim Kota Kupang atau Nusa Tenggara Timur. Kepada masyarakat dan khusus umat Islam, ketika merayakan Idul Fitri di tanggal 1 Syawal nanti, itu tetap menjaga protokol kesehatan dengan menggunakan masker, karena kerumunan itu kita tidak bisa pantau langsung. Kesadaran masyarakat yang kita butuh, Dengan demikian puasa yang diharapkan akhir dengan Idul Fitri kembali meraih kemenangan, karena ujung daripada puasa itu sendiri itu muttaqin, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan idealisme yang ditawarkan, yang digeluti oleh umat Islam melalui puasa ini itu terjaga baik sampai pada puncak hari hanya. Lebih lanjut, ia menyampaikan halal bihalal harus diekspresikan dengan memberi kepada orang yang membutuhkan, yaitu kaum duafa, janda dan yatim piatu, tanpa harus berkerumun sehingga nilainya menjadi lebih bermanfaat. Selamat berhari raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Kiranya Allah selalu menyertai kita. Terima kasih. Simon Padang, Kristo Dapo, TVRI NTT. Ya, Panitia Hari Besar Islam PHBI Kota Kupang menyiapkan 8 lapangan terbuka sebagai lokasi sholat Idul Fitri 1443 Hijriah. Selain lapangan terbuka, sholat Id juga digelar di 24 masjid yang tersebar di Kota Kupang. Saat ini persiapan lokasi sudah mencapai 90%. Berdasarkan edaran dari Kementerian Agama, pelaksanaan sholat Idul Fitri tahun ini boleh dilaksanakan di lapangan terbuka. Setelah hampir 2 tahun tidak digelar di lapangan terbuka karena pembatasan dari pemerintah akibat pandemi COVID-19. Ketua Panitia Hari Besar Islam PHBI Kota Kupang, Ambo, menjelaskan ada 8 lapangan terbuka yang disiapkan PHBI untuk pelaksanaan sholat Idul Fitri 1443 Hijriah. Kedelapan lapangan terbuka ini masing-masing lapangan Polda Nusa Tenggara Timur, lapangan Korem 161 Wirasakti Kupang, lapangan Asrama TNI Angkatan Darat Kuanino, lapangan Brimobda Nusa Tenggara Timur, Lanut TNI Angkatan Udara El Tari, lapangan TNI Angkatan Laut Osmok, halaman Masjid Nurul Hikmah Tenau, dan area parkir Mall Lipo Plaza Fatululi. Selain di lapangan terbuka, sholat Idul Fitri juga dilaksanakan di 24 masjid yang tersebar di Kota Kupang dan sekitarnya. Sementara persiapan lokasi sholat Idul Fitri termasuk pengasuh lapangan dan masjid yang akan dijadikan tempat pelaksanaan sholat Idul Fitri hingga saat ini sudah mencapai 90% karena sudah disiapkan sejak 1 minggu sebelumnya. Kepada seluruh umat Islam yang nanti akan melaksanakan sholat Id di beberapa tempat baik di masjid maupun di lapangan sesuai dengan ketentuan yang sudah disepakati dan edaran Menteri bahwa kita memang diberikan kesempatan untuk melaksanakan sholat di masjid dan di lapangan. Namun tetap kita protokol kesehatan, protap, dan seluruh lapangan itu kita sudah instruksikan untuk mereka memiliki fasilitas kesehatan. Baik air cuci tangan, sanitizer, tisu,
dan beberapa yang pendukung dari protokol kesehatan itu sendiri. Dan itu seluruh lapangan dan masjid telah menyiapkannya dengan baik, termasuk mekanisme nanti kita tetap atur masuk keluar dan lain-lain supaya secara tertib. Ketua PHBI Kota Kupang menghimbau kepada seluruh jemaah yang hendak melaksanakan salat Idul Fitri di lokasi yang telah disiapkan untuk hadir lebih awal agar memudahkan dalam pengaturan saf karena masih dalam pandemi COVID-19. Tim Liputan TVRI NTT. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Jika kini jemari-jemari kita ini tak sempat untuk berjabat, kasih yang tulus teruntai untuk semua saudara. Tak ada tindakan terindah serta perilaku yang mulia selain maaf memaafkan. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Jutaan syukur bergema di langit ilahi. Takbir meluluhkan yang berjarak. Walaupun rindu untuk bersua, namun mampu putuskan salahku. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin saudaraku. Jangan putuskan tali silaturahmi hanya karena sepatah kata yang tak sengaja terucap maupun tidak terucap. Pribadi istimewa pasti akan memaafkan. Saya mengucapkan selamat merayakan Idul Fitri 1443 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Tidak ada kesucian yang menjadi sempurna tatkala masih ada rasa yang tertanam di dalam jiwa. Kuhaturkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Jangan pernah memutuskan silaturahmi hanya karena satu kata yang tidak sengaja terucap. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Cinta itu indah, memaafkan itu penting. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mendekatkan yang jauh, merekatkan yang dekat. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Id Mubarak. Kata maaf adalah pengakuan tulus dan memaafkan adalah penghargaan citra sesungguhnya. Yang putih akan selalu putih. Setiap hilaf mampu termaafkan. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah.
Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu ya karim. Takbir telah dikumandangkan dalam beningnya hati. Ada secuil prasangka dalam santunnya ucapan. Ada kalanya kilafku tak sengaja. Dengan penuh kerendahan hati, maafkan segala salah dan kilaf. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wader. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ternyata enak juga jalan-jalan di pantai begini ya. Ini berbeda jalan-jalan karena lu ajak. Kita jalan baru lihat depan pasir putih, depan air yang jernih. Sama kayak kakak pun TV di rumah. Beta ini sebeli ganti antena juga sama saja warna begitu, gambar juga begitu. Tahu kenapa? Tahu kok? Makanya kakak ganti sudah di TV digital. Hah? Caranya? Kakak tinggal beli dia punya set-top box, terus kakak pasang. Jadi dia punya gambar itu lebih jernih. Nonton Tantan pakai itu su. Ada uang baru beli. Beta uang sonara nah. Serah kakak saya. Wih, sabar. Ada rindu. Mana? Kata askenan. Terus satu. Awe, gagai. Itu tuh ibarat TV digital. Putih, bersih, bening, canggih lah. Nah kalau lihat yang satu dulu lah. Wih. Nah ini nih yang ibarat analog nih, masih penuh dengan pasir. Pasir tak lalu. Pasir. Halo kak, boleh kenalan? Halo, Dikta. Dikta kayak nama kayak digital begitu. Yang sampai kak di rumah nih pakai TV digital nih. Oh iya, memang beta nih di rumah beta pakai TV digital karena memang dia kualitas bagus. Jernih, bersih, canggih, begitu Kak. Mari beralih ke TV digital untuk kualitas yang lebih baik. Bersih, jernih, canggih. Now you are watching English News. We'll bring you the most updated news from East Nusa Tenggara. The first news comes from Kupang City. The number of passengers and cargo departing and arriving in Eltari Airport Kupang are estimated to increase significantly compared to previous year. It is predicted that there will be an increase of 80.26% of aircraft traffic. To facing Eid al-Fitr holiday 1443 Hijriah, a national long holiday that will start on April 29th up to May 6th, 2022, Angkasa Pura I Eltari Kupang, as the operator of Eltari International Airport, along with airport communities, Indonesian Police, Indonesian National Army, Regional Airport Authority Area 4, Indonesian Meteorology, Climatology and Geophysics Agency, National Search and Rescue Agency, Airnav, Customs, Immigration, Quarantine,
Airlines and Ground Handling Support is preparing 3 posts for Lebaran holiday in El Tari Airport. It will operate since April 25th up to May 10th. Those 3 posts consist of integrated post, healthy post, and safety post. It will ensure all safety and comfort of the passenger that will fly or its family that will pick them up. General Manager of El Tari Airport, Inyoma Nurohim, informed that 1 week before the national holiday of Eid al-Fitr, the flight tickets is nearly sold out and approaching 100% sale. However, there is no extra flight at the moment. Compared to the previous year, the passenger is estimated will increase 105.73% or 54,000 people. While for the aircraft traffic movement for this year is estimated will increase 80.26% than previous year, and for cargo is estimated will increase 41.31%. El Tari Airport is also preparing vaccination posts both for booster and second doses vaccine on the drop zone area of passenger terminal. It starts on 8 a.m. up to 12 a.m. Further, they also provide 1 mobile vaccination vehicle that can move anywhere on Monday and Friday. From Lembata Regency, Sahabat Penyu Riang 2 community releases 87 turtle hatchlings to the sea. Witnessed by dozens of visitors on the beach, the release also represents nature conservation campaign, which recognizes turtles as part of the marine ecosystem that is endangered. Sahabat Penyu Riang 2 community in Bor Village, Nubatukan district releases 87 of turtles baby or hatchlings to the sea. Dozens of visitors coming from several areas in Lembata join this event. They are very happy and enjoy when they release the baby to the sea. Except as a tourism attraction, this event can also be a campaign to educate and motivate people to keep and save turtle that is categorized as going to extinct animal. Sahabat Penyu Riang 2 coordinator Polikarpus Bala said that the turtle released to the sea is green turtle. This kind of turtle is bigger and more aggressive than another kind of turtle. The amazing and interesting fact is when they hatch and release from the quarantine cage, this cute turtle's baby is moving to the sea by following the sound of sea wave. Further, he explains that turtles' egg hatching done semi-naturally on 40 up to 60 days. By using this kind of hatching, the community has already saved the turtles from its predator, including human, and increasing 75% of turtles' life expectancy. Tembong is one of traditional musical instruments in Komodo village in West Manggarai Regency. Mama Hasna is the last remaining tembong player. This simple bamboo-based musical instrument is placed to entertain the community while preparing local food, which could take months to finish. Unfortunately, the tembong melody and rhythm are on the verge of extinction due to the lack of interest by the younger generation. Komodo village is located inside the Komodo National Park. The local inhabitants share their homes with Komodo dragons. The people of Komodo village are familiar with a bamboo-based musical instrument. People used to pound kerampi as an alternative food for society in the past when things were so difficult to get food. This kerampi actually contains poison if it's consumed directly. However, the community has their local wisdom to process it by pounding it repeatedly to remove the poison until it can be eaten. Mama Hasna played the tempong for community to relieve fatigue while they were pounding kerampi. Then, they would share the results with tembong player after kerampi is finished pounding. This was a mutual cooperation. But now, kerambis are no longer food for the Komodo village society because it has been changed with other food and Mama Hasna doesn't play the tembong anymore. At the first glance, tembong appears to be an ordinary bamboo cut with strings. The way to play the tembong usually is by strumming and utilize metal rings to create beats and to keep the rhythm of the tembong.
Mama Hasna is the last remaining tembong player. No one else can play tembong while singing alugere other than her. There are a couple of kids who come to study, but nobody can play as good as Mama Hasna. Lepa Bura ritual, part of tradition for the Lamoholot community, is carried out with a series of cultural rules and restrictions for the indigenous people of Lawahe in Sulangwaseng village, South Solor district, East Flores Regency. For young girls in their community, their deforestation must be taken seriously according to the direction and guidance of Inalange of each respective tribe. In the Lepa Bura ritual, one of their girls, Babiana Huler, who participated in this stage of abstinence, said that she has participated the abstinence period around 4 times, even though she missed a few times due to her studying. Bibiana feels that the old series of abstinence stages for girls in Lewahe teach her some things about life, especially for a girl before entering their ages. This abstinence is also part of life for Lamoholot girls in Sulangwaseng village, maintaining their purity and morality. Besides of delivering crops like balolon and solot corn in this series of the ritual, these young girls are also required to clean grain corn from the branches, and then fry that solot corn so that it can be pounded and served on the Lepa Buras Day. Ya pemirsa, segmen English News Study sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada malam hari ini. Kami akan menyajikan segmen English News setiap akhir pekan untuk Anda. Dan tidak lupa kami mengajak Anda untuk terus mentaati protokol kesehatan guna mencegah penularan COVID-19. Ya, dan pemirsa, mari beralih ke TV digital untuk kualitas yang lebih baik. Terus saksikan Nusa Tenggara Timur hari ini yang memberikan informasi yang santun, lugas, dan berimbang hanya di TVRI Nusa Tenggara Timur, media pemersatu bangsa. Kami juga menanti kritik dan saran yang dapat Anda sampaikan melalui scan barcode yang ada di layar televisi Anda. Akhir kata, saya Tilda Christine. Dan saya Komang Astri, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.